Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Saya atas nama Nifa Ramadhani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Al-Herat Palu. Tujuan saya untuk membuat video kali ini kembali untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Bahasa Arab, yaitu tugas video yang ketiga pada pelajaran ke-12. Baik, mari kita simak video berikut ini. Pada slide yang pertama, Iqra waktu baca dan tulislah. Nomor 1, Kaifa haluka ya abi, artinya bagaimana keadaanmu wahai ayahku. Kemudian nomor 2, Kaifa haluki ya ummi, artinya bagaimana keadaanmu wahai ibu. Nomor 3, Aina abnuki ya Zainabu, dhahaba ilal masjid, artinya di mana anak laki-lakimu wahai Zainab, dia pergi ke masjid. Kemudian nomor 4, Aina bintuki ya Aminah, dhahabat ilal madrasati, artinya di mana anak perempuanmu wahai Aminah, dia pergi ke sekolah. Kemudian nomor 6, Liman hadhihi sa'atul jamilah, ahiya laki ya Fatimah, na'am hiya li, artinya milik siapa jam yang indah ini? Apakah ini milikmu wahai Fatimah? Ya, ini milikku. Nomor 6, ahadha qalamuka ya Ahmad, la hadha qalamuka anta, artinya apakah ini penamu wahai Ahmad? Tidak, ini penamu sendiri. Nomor 7, tilka sayyaratul jamilatul lati kharajatil ana minal madrasati lil mudir, artinya mobil yang indah itu yang baru keluar dari sekolah sekarang adalah milik kepala sekolah. Kemudian a'anta muhandisun ya sayyidi, la ana tabibun, artinya apakah Anda seorang insinyur wahai tuan? Tidak, saya seorang dokter. Kemudian yang ke-9, a'anti tabibatu ya sayyidati, la ana mudarrisatun, artinya apakah Anda seorang dokter wahai nyonya? Tidak, saya seorang guru perempuan. Kemudian pada bagian 2, bacalah setiap kalimat berikut, kemudian bacalah kembali setelah mengubah kata panggilannya sebagaimana dijelaskan dalam contoh. Untuk laki-laki, Aina qalamuka ya abi, di mana pulpenmu wahai ayahku. Kemudian untuk perempuan, Aina qalamuki ya ummi, di mana pulpenmu wahai ibuku. Nomor 1, indaka qalamun ya Muhammad, apakah kamu punya pulpen wahai Muhammad? Indaki qalamun ya Aminah, apakah kamu punya pulpen wahai Aminah? Nomor 2, Aina baituka ya sayyidi, di mana rumahmu wahai tuanku? Aina baituki ya sayyidati, di mana rumahmu wahai nyonyaku? Nomor 3, ahadha daftaru laka ya Ali, apakah buku tulis ini milikmu wahai Ali? Untuk perempuan, ahadha daftaru laki ya Fatimah, apakah buku tulis ini milikmu wahai Fatimah? Nomor 4, min aina anta ya akhi, dari mana asalmu wahai saudara laki-lakiku? Min aina anti ya ukhti, dari mana asalmu wahai saudara perempuanku? Kemudian
ayahmu wahai Khalid? Aina abuki ya Khadijah? Di mana ayahmu wahai Khadijah? Nomor 6. A'anta maridun ya khali? Apakah kamu sakit wahai pamanku? A'anti maridatun ya khalati? Apakah kamu sakit wahai bibiku? Kemudian nomor 7. Aina bintuka ya ammi? Di mana anak perempuanmu wahai pamanku? Aina bintuki ya ammati? Di mana anak perempuanmu wahai bibiku? Nomor 8. Alaka akhun ya Hamid? Apakah kamu punya saudara laki-laki wahai Hamid? Alaki akhun ya Su'ad? Apakah kamu punya saudara laki-laki wahai Su'ad? Nomor 9. Madza indaka ya akhi? Apa yang kamu miliki wahai saudara laki-lakiku? Madza indaki ya ukhti? Apa yang kamu miliki wahai saudara perempuanku? Nomor 10. Assalamu alayka ya abi? Semoga keselamatan tercurah kepadamu wahai ayahku. Assalamu alayki ya ummi? Semoga keselamatan tercurah kepadamu wahai ibuku. Kemudian pada poin ketiga, mengubah fa'il menjadi muannas, mengubah kata kerja fi'il dan fa'il dari bentuk laki-laki muzakkar ke bentuk muannas. Contohnya, kharaja Muhammad minal baiti. Muhammad keluar dari rumah. Untuk muannas, kharajat Aminah minal baiti. Aminah keluar dari rumah. Nomor 1. Zahaba mudarrisu ilal fasli. Artinya guru laki-laki pergi ke kelas. Untuk perubahan pada muannas, zahabat mudarrisatu ilal fasli. Artinya guru perempuan pergi ke kelas. Nomor 2. Zahaba abi ilal mustashfa. Ayahku pergi ke rumah sakit. Jika dirubah ke bentuk muannas, zahabat ummi ilal mustashfa. Artinya ibuku pergi ke rumah sakit. Kemudian nomor 3. Jalasat thalibu fil fasli. Artinya siswa laki-laki duduk di kelas. Bentuk muannas, jalasat thalibatu fil fasli. Artinya siswa perempuan duduk di kelas. Nomor 4. Kharaja akhi minal baiti. Saudara laki-lakiku keluar dari rumah. Untuk bentuk muannas, kharajat ukhti minal baiti. Saudara perempuanku keluar dari rumah. Selanjutnya pada poin keempat, yaitu pertemuan antara dua sukun di dalam bahasa Arab. Jika ada kata yang berakhir dengan sukun bertemu dengan kata setelahnya yang diawali alif lam, maka huruf sukun pertama harus diberi harokat, biasanya kasrah, agar bisa dibaca bersambung secara halus. Contohnya, jalasatit thalibah. Contoh lain,
syaribatil bintu, artinya anak perempuan itu telah minum. Kemudian pada poin kelima, bacalah kalimat-kalimat berikut sebagaimana telah digarisbawahi kata alladzi dan allati yang merupakan isim mausul. Nomor 1, man fatal ladzi kharaja min baitikal ana huwa ibnu ammi, artinya siapa pemuda yang keluar dari rumahmu sekarang, dia adalah anak pamanku. Pada nomor 1 di sini menggunakan alladzi karena kata pemuda atau al-fata itu termasuk muzakkar, jadi menggunakan alladzi. Kemudian nomor 2, manil fatatul lati kharajat min baitika ana ya Ahmad hiya bintu khali, siapakah gadis yang keluar dari rumahmu sekarang, wahai Ahmad? Dia adalah anak perempuan pamanku dari pihak ibu. Di sini menggunakan allati karena termasuk muannas, ada terdapat ta marbutah. Kemudian nomor 3, liman miftahul ladzi 'alal maktabi huwa limudarris, artinya milik siapa kunci yang ada di atas meja, itu milik guru. Di sini menggunakan alladzi karena termasuk muzakkar. Kemudian nomor 4, liman sa'atul lati 'alas sariri hiya li zauji ukhti, yang artinya milik siapa jam yang ada di atas tempat tidur, itu milik suami saudara perempuanku. Dan di situ menggunakan allati karena terdapat ta marbutah, jadi termasuk muannas. Pada poin ke-6 kemudian menggunakan isim mausul. Nomor 1, al-kitabul ladzi 'alal maktabil mudarris, artinya buku yang ada di atas meja itu milik guru. Nomor 2, al-qalamul ladzi fi haqibati maskur, artinya pulpen yang ada di dalam tasku rusak atau patah. Nomor 3, as-sayyaratul lati kharajat minal mustashfal ana lit-tabi jadid, artinya mobil yang baru saja keluar dari rumah sakit itu milik dokter baru. Kemudian nomor 4, al-kalbul ladzi fil hadiqati maridun, artinya anjing yang ada di taman itu sedang sakit. Kemudian nomor 5, al-fatal ladzi kharaja minal masjidil ana ibnu muadzin, artinya pemuda yang baru saja keluar dari masjid itu adalah anak muazin. Nomor 6, tilka baqatul lati tahta syajarati li binti fallah, artinya bebek yang di bawah pohon itu milik anak perempuan petani. Nomor 7, al-baitu jadidul ladzi fi dzalika syari'i lil wazir, artinya rumah baru yang berada di jalan itu milik menteri. Nomor 8, ad-darsul ladzi ba'da hadzal darusi sahlun jiddan, artinya pelajaran setelah pelajaran ini sangat mudah. Nomor 9,
manil fatatul lati jalasat amama madrasah hiya talibatun min Malaysia. Artinya, siapa pemudi yang duduk di depan sekolah itu? Dia adalah siswi dari Malaysia. Nomor 10. Atilka hatibatul lati tahtal maktabi laka ya Khalid. La hiya li sadiqi Muhammad. Artinya, apakah tas yang di bawah meja itu milikmu wahai Khalid? Tidak, itu milik temanku Muhammad. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf sebesar-besarnya, karena kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wallahu musta'an. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.